Oke, kenapa saya pengen bawain materi ini? Karena ya tadi ya, saya punya beberapa teman-teman yang punya brand gitu ya. Jadi ketika mereka bikin goal atau target untuk bisa menaikkan omset, katakanlah di sekarang bulan-bulan Mei ini, mereka pengen punya target di bulan Juni kan, harapannya ketika kita punya target omset ya terus naik setiap bulannya gitu kan. Nah, terkadang ada beberapa teman-teman yang punya brand itu fokusnya itu lebih ke create market baru terus. Fokusnya ngedatengin traffic atau lead baru terus, fokusnya ngedatengin sales dari new customer. Nah, padahal potensi kita untuk bisa creating omset itu dari existing buyer atau pembeli-pembeli bayar kita, pembeli-pembeli lama kita itu juga lumayan gede juga gitu. Nah, kalau saya pribadi itu perbandingannya gitu ya, perbandingannya berapa omset yang kita datangkan dari new customer dan berapa omset yang kita datangkan dari existing buyer atau existing customer gitu ya. Saya membandingkannya 70-30. Jadi 70% itu dari new customer, 30%-nya itu dari existing customer ya. Atau bahkan kita bisa mengupayakan angka persentasenya pun bisa lebih gedein ya. Jadi dari new customer itu 60%, kemudian dari existing customer ya atau dari buyer lama itu 60%, 40%, jadi 60-40 gitu. Cuma taruhlah idealnya di angka 70-30. Ya, itu udah lumayan ideal juga gitu. Oke, saya pengen share slide dulu ya. Sebentar. Oke, wait. Ada yang perlu saya rubah dulu di setting sebentar ya. Oke. Udah muncul kah, teman-teman? Bantu kasih tahu saya kalau slide-nya udah muncul ya. Sudah, Bang. Udah ya, oke. Oke, jadi ini topik kita malam hari ini ya. Tips meningkatkan repeat order. Oke, karena tadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum kenal dengan saya, mungkin sedikit perkenalan. Nama asli saya Maitri Pujiarto, teman-teman. Ini untuk khusus circle yang datang dari Mas Sarwono ya. Nama saya Maitri Pujiarto, cuma lebih akrab dipanggil dengan sapaan Mas Gomet. Saat ini saya fokus di jadi mentor di Mutan Class. Ada beberapa produk sih, ada e-course, ada workshop, dan juga sekarang yang paling aktif itu saya jadi konsultan di Brand untuk ningkatin performa reseller di masing-masing brand tersebut. Oke, soalnya udah cukup ya. Mudah-mudahan juga di pertemuan malam hari ini jadi pertemuan bukan pertemuan pertama, tapi ini benar-benar awal perkenalan kita ya. Mudah-mudahan ke depan juga kita bisa lebih akrab, bahkan bisa terjalin kerjasama. Oke, pertama saya pengen menyamakan persepsi dulu sama teman-teman bahwa aktivitas kita selama ini, aktivitas berjualan ataupun aktivitas kita berbisnis ya, itu adalah aktivitas membantu orang yang dibayar. Ya, saya ulangi lagi. Jadi aktivitas jualan, ya jualan itu adalah aktivitas membantu orang yang dibayar. Kenapa membantu orang? Karena udah jelas yang namanya jualan itu kan mempertemukan antara solusi dengan masalah. Ya, masalahnya mungkin orang lagi butuh apa, itu masalah.
orang lagi kemarin katakanlah di momen-momen sebelum Lebaran gitu ya, orang itu lagi butuh misalnya katakanlah baju baru gitu ya, itu kan masalah mereka, problematika mereka. Solusinya apa? Solusinya kita jualan gamis, jualan kemeja dan segala macam. Misalnya juga ada isu gitu ya, orang lagi butuh hunian yang menurut mereka nyaman, tempatnya strategis, nggak terlalu luas dan nggak terlalu mahal gitu ya. Ketemulah solusinya apa? Solusinya mungkin ada properti gitu ya, atau komplek perumahan yang memang strategis dengan harga yang murah dan dengan desain yang menarik gitu. Ya, kita sepakati dulu ya. Saya ulangi lagi bahwa jualan adalah aktivitas membantu orang yang dibayar. Nah, kalau misalnya kita udah sepakat, ya kita udah sepakat, kita samakan prinsip bareng-bareng, seenggaknya ada 3 mental pembisnis yang harus kita miliki nih. Kalau memang kita sekarang benar-benar ikhtiar di jualan sebagai pembisnis, sebagai pengusaha, 3 mental ini wajib kita miliki. Pertama ya, mental pertama adalah jangan loyo. Kenapa jangan loyo ya? Ya kita harus tetap semangat dong, karena yang namanya bisnis itu kan apa namanya variabelnya itu banyak banget ya. Bisa kita bisa sukses dengan cepat atau mungkin pelan-pelan gitu ya, atau mungkin bisa juga mungkin omset kita sekarang tinggi, besok turun, kemudian mungkin ada force major seperti katakanlah sebelum pandemi bisnis kita bagus, omsetnya besar, customer-nya, traffic-nya tinggi gitu ya. Datang pandemi mengharuskan orang itu work from home gitu kan, nggak ada traffic datang ke kita, bisnis kita turun gitu kan. Nah, itu kan mentality gitu harus benar-benar tetap dijaga, semua kita dijaga. Makanya mental pertama adalah jangan loyo. Mental kedua adalah jangan baper, ya. Udah jelas, ketika kita berbisnis, kita berjualan, nanti kita bakal ketemu banyak banget karakter atau kategori pembeli ataupun konsumen. Mungkin ada yang konsumennya dia memang ramah, friendly gitu ya. Tapi nggak memungkinkan juga ya, nggak menutup kemungkinan kita ketemu customer yang bawel, misalnya customer yang suka komplain, ada customer yang suka kritik gitu ya, suka marah-marah segala macam gitu. Mungkin juga bisa terjadi misalnya kita punya timnya kurang padu, kita punya karyawan sering bikin masalah, kita mungkin ditipu sama partner segala macam gitu ya. Nah itu jangan baper. Ketika kita ada masalah ya fokusnya ke solusi. Nah, terus mentality ketiga adalah jangan ngarep. Nah, jangan ngarep ini maksudnya gini, ketika memang kita sedang ikhtiar berusaha, sedang berjualan, tugas kita adalah ya terus berikhtiar gitu kan. Setiap hari posting, kemudian kita coba buat ngiklan, kita berjualan, menawarkan ke platform A, menawarkan di sosial media B gitu ya. Kita nggak bisa berharap misalnya hari ini posting di Facebook 3 kali, posting di WhatsApp 4 kali, posting di IG 3 kali, dan harap dapat closingan setiap hari. Ya mungkin harapan kita seperti itu, tapi jangan terlalu ngarep gitu ya. Harus tetap ada terukur, ada datanya ya. Untuk bisa mendatangkan per hari pengen dapat closing 10 penjualan gitu kan. Itu kan harus berdasarkan data, angkanya berapa nih. Untuk mendatangkan 10 penjualan atau 10 buyer atau 10 closingan, berarti butuh berapa traffic ya. Misalnya butuh berapa lead masuk. Terus untuk bisa mendatangkan katakanlah 10 kali lipatnya nih, berarti untuk dapetin 10 closingan harus dapetin 100 lead. Nah, untuk dapetin 100 ini harus pakai apa nih medianya ya? Apakah organik ataukah berbayar dengan paid gitu, itu terukur gitu. Jadi nggak boleh sekedar ngarep berdasarkan asumsi gitu. Semua yang namanya bisnis harus berdasarkan data, harus terukur. Nah, ini tiga mentality bisnis yang teman-teman miliki. Nah, ibaratnya ada istilah namanya AIDA gitu ya, AIDA model diagram. Nah, AIDA ini bukan nama orang ya, bukan nama cewek. AIDA ini adalah singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Jadi sebelum orang memutuskan untuk benar-benar beli gitu ya, ini sebenarnya fundamental banget sih. Kita harus bikin orang tahu dulu ya, orang itu harus ngeh dulu dengan apa? Dengan cara apa? Ya tahapan awareness. Ya kita bikin mereka kepo dulu, bikin mereka tahu dulu gitu. Kalau misalnya kita saya jualan properti nih, ya harus tahu dulu. Kita membentuk personal branding kita sebagai agen properti misalnya. Kita jualan madu misalnya. Ya kita juga harus
membrandingkan bahwa kita juga jualan madu. Dengan cara apa? Mungkin kita merubah foto profil WA kita, status-status kita, gitu kan, sering sharing tentang madu, gitu ya, segala macam. Nah, kalau misalnya kita udah bisa bikin orang aware, udah bisa bikin orang ngeh dan tahu, gitu kan, tahapan berikutnya adalah gimana caranya bikin mereka interest atau tertarik, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa nih bikin orang tertarik kalau misalnya kita orang itu belum tahu dengan kita. Nah, kalau misalnya udah tertarik, orang tertarik, maka gimana caranya level berikutnya bikin orang itu jadi merasa butuh, ya. Di level desire itu membuat orang butuh, ya. Nah, kalau misalnya mereka udah benar-benar merasa butuh, pasti ketika mereka udah benar-benar memegang hati, oh saya butuh produk ini, mereka akan melakukan tahapan terakhir, level terakhir apa? Action atau membeli produk dari kita. Atau bahasa simpelnya gini nih, dari konsep AIDA tadi, bahasa simpelnya adalah goal kita jualan ada 5, ya. Goal pertama adalah bikin orang yang nggak tahu jadi tahu. Goal kedua, bikin orang yang tahu jadi beli. Goal ketiga, bikin orang beli jadi beli lagi. Goal keempat, bikin orang yang beli lagi, ya, jadi beli lebih banyak atau beli lebih sering. Kemudian yang terakhir adalah bikin orang yang beli lebih banyak jadi merekomendasikan. Nah, ibaratnya kalau misalnya katakanlah kita ngomongin produk digital gitu ya. Produk digital simpelnya adalah kayak tadi. Orang nggak tahu nih kalau ada produk digital, bikin mereka tahu gitu. Kalau udah tahu, bikin mereka mau beli. Kalau udah beli, ngerasain lagi. Biasanya produk digital tuh ada tingkatan, misalnya ada produk digital tentang misalnya, oh ada e-course tentang copywriting, oh terus kemudian kita promo lagi, ada e-course tentang Instagram marketing, mereka boleh beli. Gitu. Atau misalnya ada produk digital yang sistemnya recurring. Recurring itu misalnya bulanan gitu kan atau tahunan. Kalau misalnya mereka udah beli pertama kali kemudian merasa cocok dengan produk digital itu, mereka pasti akan recurring atau langganan. Bisa langganan bulanan, bisa langganan tahunan. Nah, kalau misalnya mereka sudah merasa cocok dengan produk digital tersebut, ya. Nah, terkadang itu kalau produk digital kreator mereka itu mengadakan juga namanya affiliate, ya affiliate. Bahkan affiliate itu sekarang nggak cuma sekedar di produk digital ya, kayak apa namanya marketplace pun ada kan, ada affiliate Shopee, ada affiliate TikTok juga ada gitu kan. Nah, itu goal terakhir tuh, bikin orang yang udah beli produk kita jadi merekomendasikan dengan cara apa? Share link affiliate mereka gitu. Mereka bisa, selain mereka dapat manfaat dari produknya, mereka bisa menjual itu, ya, jadi affiliate. Atau kalau misalnya di produk fisik gitu ya, itu sama aja, tahapan terakhir adalah membuat orang pembeli kita merubah pembeli kita menjadi reseller kita, jadi agen kita, jadi distributor kita gitu ya. Nah, ini goal jualan seperti itu. Makanya mungkin teman-teman di sini yang udah pernah ikutan di course ataupun workshop reseller kelas, ya saya pernah bilang bagaimana cara paling gampang untuk bisa dapat reseller, ya kita menawarkan ke existing buyer kita, karena mereka udah pernah ngerasain produk kita, mungkin udah pernah repeat order berkali-kali gitu kan. Ketika kita tawarkan sebagai reseller dengan benefit yang banyak atau menarik dan juga worth it, maka mereka akan lebih mudah untuk kita jadikan reseller. Oke, ini goal kita jualan. Termasuk karena di sini juga banyak teman-teman di properti sama ya, mungkin kalau di properti itu kita menawarkan orang untuk beli unit rumah di tempat kita, dan kita juga bisa membuat mereka merekomendasikan baik teman-temannya, keluarganya ataupun orang lain untuk ikutan beli juga unit di tempat kita. Next. Nah, kalau misalnya ngomongin gimana caranya buat orang jadi tahu sampai beli, kita juga harus memahami namanya value proposition canvas, ya. Kalau value proposition canvas itu ada, kita ambillah dari 2 bagian, ya. Ada sebelah kiri kalau di slide itu ada produk, kemudian di sebelah kanan ada customer. Ngomongin produk, kita berarti ngomongin tentang benefitnya, ngomongin fiturnya, ngomongin experience-nya. Benefit udah jelas, berarti ngomongin manfaat dari produknya, ya, manfaatnya apa aja. Kemudian kalau fitur itu ngomongin tentang spesifikasi dari produk kita, ya. Kemudian kalau experience itu lebih ke pengalaman apa yang orang rasakan setelah membeli atau setelah mencoba produk dari kita.
Oke, itu produk. Kemudian kalau di segi customer, ya, orang ketika mereka sebelum memutuskan mau beli, sebenarnya ada beberapa driver yang akan men-trigger mereka buat beli. Ada namanya emotional driver, ya, pengen itu emotional driver. Ada juga karena logic driver, yaitu berdasarkan mereka merasa butuh gitu. Kan ada ya orang orang beli karena pengen doang gitu. Ada orang beli juga karena butuh. Contoh gampangnya nih, orang pengen itu yang kemarin rame di TikTok, saya sering buka TikTok itu yang lagi trending itu baju yang bisa naik turun itu bahannya dari apa saya nggak tahu gitu kan. Itu buat bikin konten gitu kan. Itu kan sebenarnya bukan nggak butuh-butuh banget kan, ya butuh buat bikin konten doang gitu. Tapi ada emotional driver di situ. Emosionalnya apa? Pengen ikut-ikutan bikin konten yang mungkin kontennya itu trending dan viral. Ya, habis itu nggak butuh, habis bikin konten mungkin udah dibuang atau dikasih ke orang gitu. Beda dengan need atau butuh. Nah, butuh misalnya katakanlah kita jualan produk herbal nih. Produk herbal kita produknya untuk menyembuhkan mah misalnya atau GERD gitu. Itu jelas orang pasti butuh karena apa? Mereka mungkin ada masalah di lambungnya, ada masalah apa namanya suka mah segala macam gitu. Mereka pasti akan nyari produk-produk yang bisa minimal banget membantu meredakan sakit mahnya gitu. Itu butuh. Ya, jadi beda ya, udah ketahuan bedanya antara orang beli karena pengen sama orang beli karena butuh. Nah, yang ketiga ini ada juga kita harus memahami nih, misalnya katakan kita udah nyoba mulai jualan, tapi ternyata kok belum closing. Udah ada orang yang tertarik tapi belum merasa butuh, bahkan akhirnya nggak closing. Nah, kita harus ngulik nih, kita gali secara dalam apa fear-nya, apa hidden fear-nya. Hidden fear itu maksudnya adalah sesuatu yang harus kita tahu, keberatan yang harus kita tahu, kenapa mereka belum mau nyoba beli produk kita. Ya, ini biasanya banyak. Kita harus riset dulu secara dalam. Kalau saya biasanya ya, misalnya saya ngiklan katakanlah produk kecantikan atau produk herbal gitu ya. Yang seringnya saya skincare sekarang. Saya ngiklan produk skincare, katakanlah dalam sehari bisa dapat 20 sampai 30 lead masuk nih, ya, kontak WA. Udah kita tawarkan, ternyata yang closing misalnya cuma 10%. Misalnya 10% ya. Dari 20 lead yang masuk, yang closing katakanlah cuma 2 gitu. Nah, yang nggak closing kan 18 tuh. Yang 18 ini jangan sampai kita loss, itu jangan sampai kita lepas. Tapi kalaupun memang kita udah follow up secara intens dan mereka belum closing juga, langkah terakhir adalah tanya apa yang membuat mereka belum beli. Nah, itulah yang kita upaya kita untuk menggali alasan mereka, objection mereka, kenapa masih belum beli, alasan-alasan apa tuh. Jadi ketika kita udah tahu, oh ini list alasannya nih, belum beli karena oh harganya mahal menurut dia, belum beli karena mereka masih ragu dengan kualitasnya, oh belum beli karena belum kenal sama brandnya, oh belum beli karena pelayanan atau service CS-nya yang kurang ramah gitu. Nah, kita harus tahu tuh. Ketika kita udah tahu nih hidden fear-nya, ini bisa kita jadikan evaluasi agar next time ketika ada objection yang serupa, kita udah nyiapin solusinya. Ya. Nah, ini yang kita perlu matangkan di value proposition atas. Contohnya saya kemarin sempat belajar juga dari Jeff Walker. Jadi Jeff Walker itu adalah salah satu pakar yang dia setiap kali launching produk itu jago banget. Dia punya formula untuk launching produk dan dia juga punya buku ya, bukunya namanya Launch. Jadi di bukunya Jeff Walker ini di Launch itu dia bikin formula gimana caranya biar ketika dia launching produk itu benar-benar boom. Nah, di salah satu babnya itu ada namanya 9 mental triggers. Ini teman-teman boleh cari bukunya di media, ataupun kalau saya nggak ketemu ya cari yang versi digitalnya ya. Kalau salah sih ada yang versi udah terjemahan sih. Kalaupun ada yang Inggris ya mungkin sambil belajar aja. Nah, di bab 9 mental trigger ini Jeff Walker itu menjelaskan bagaimana caranya agar jualan kita itu benar-benar bagus, gimana setiap kita launching produk itu benar-benar boom gitu. Ada 9 mental trigger ya. Yang pertama adalah authority. Ya, authority. Makanya teman-teman saya asumsikan gini ya. Dulu itu banyak banget brand-brand kue artis. Ya, itu kan sempat trending ya teman-teman ya. Brand kue artis. Jadi yang dijual apanya? Dijual pertama adalah nama artisnya. Itu authority.
otoritas gitu. Ada nama tokoh di situ, ya. Kemudian yang lagi rame banget sekarang nih apa? KKN, film KKN ya, tahu kan? KKN di Desa Penari itu sekarang udah 7,7 juta penonton dan jadi film terlalu sepanjang masa, ngalahin DKI Warkop DKI gitu. Itu karena apa? Ada otoriti di situ. Otoritinya apa? Dia udah viral duluan di apa namanya? Di Twitter kan, dari ceritanya gitu kan. Orang penasaran ya. Walaupun nanti juga ada namanya teknik lain yang bikin orang penasaran. Terus dia juga ada momen, pinter memainkan momen kan, KKN Desa Penari. Momennya habis Lebaran, orang punya duit, momennya dia ngepas ada film Doctor Strange. Doctor Strange itu selalu full. Ketika orang datang ke bioskop pengen nonton Doctor Strange, udah full, daripada dia udah jauh-jauh balik, banyak orang yang akhirnya nonton yang KKN. Ya, itu pertama otoritas. Kedua adalah trust. Ini udah jelas. Orang akan cenderung beli ke penjual yang udah dia percaya. Ya, misalnya apa? Mungkin teman-teman yang sering beli produk di marketplace atau di misalnya saya contoh di Shopee gitu ya. Saya akan beli ke toko yang memang pertama bintangnya udah banyak, kemudian ulasannya bagus-bagus, kemudian penjualnya gede gitu. Nah itu kan memang membuat kita lebih percaya gitu kan. Atau misalnya ada success story-nya juga. Terus berikutnya ada reciprocity. Reciprocity mungkin kayak lebih kita ngasih sesuatu agar nanti mereka ngasih timbal balik juga. Kita udah ngasih sesuatu gratis ke mereka, jadi biasanya mereka akan ngasih timbal balik ke kita. Ya, bebas ini misalnya kayak ngasih e-book, ngasih produk free tester gitu kan, ngasih webinar, ngasih apapun lah ya lead magnet yang teman-teman bisa buat. Berikutnya adalah likability. Jadi pribadi yang nyenengin gitu. Ya udah jelas kalau misalnya ada penjual yang judes, ketus, ada CS yang servisnya kita udah nyoba tanya ramah, dia balasnya cuma oke kak, iya, atau balasnya cuma singkat-singkat, itu kan nggak nyenengin gitu. Karena udah jelas likability itu penting banget. Gimana caranya kita bisa jadi orang yang nyenengin lah, bikin orang nyaman. Kemudian mental berikutnya ada community, ya, bagaimana kita membuat sebuah komunitas. Dan saya dulu pernah pegang komunitas jago jualan. Saya jadi kalau istilahnya komandannya lah ya. Nah itu kalau misalnya kita udah bikin komunitas, kita mau jualan apa aja gitu ya, ada yang beli dan lumayan booming. Kalau dulu contohnya saya di jago jualan itu setiap dalam 1 bulan bisa muter ke beberapa kota gitu kan, ngadain kayak sharing offline. Kita selalu ngebawa buku dan itu bukunya habis semuanya karena udah jadi komunitas gitu. Orang jadi komunitas berarti percaya. Yang sekarang lumayan bagus itu ada dus-dusan itu jadi kayak komunitas menurut saya ya. Ini pendapat saya. Ada Evermost juga, itu juga udah kayak semacam komunitas. Ada Baleo Mall, apalagi ya, banyak sih. Ya. Terus mungkin teman-teman juga kenal ada BL ya. BL itu udah kayak bikin semacam reselnya itu kayak keluarga, kayak komunitas itu udah enak. Terus bisa juga kita bikin event ya, event banyak lah, event offline, event online gitu ya. Ada anticipation, saya nggak usah bahas dalam ya ini. Ada scarcity itu lebih kayak promo cuma berapa jam, ya promo cuma berapa hari gitu, promo hanya untuk berapa orang pertama, itu scarcity, keterbatasan. Ada juga yang terakhir ada social proof. Social proof itu lebih kayak orang akan beli ketika kita bisa meyakinkan mereka bahwa produk kita best seller, bahwa produk kita banyak yang beli gitu. Dengan cara apa? Tunjukin testimoni, kita bisa endorse toko, ya, selebgram, seleb TikTok gitu. Social proof, orang itu lebih suka. Banyak di emotional driven itu orang beli karena ikut-ikutan gitu. Ya kayak tadi yang tren itu baju yang naik turun. Itu kan juga karena orang ikut-ikutan. Nah ini 9 mental trigger ya yang teman-teman bisa lakukan. Nah terus kita masuk ke cara meningkatkan repeat order. Sebenarnya simpel aja ya. Saya kasih beberapa tips buat teman-teman, ini yang biasa saya lakukan dan biasa saya ajarkan juga ke teman-teman reseller yang saya handle karena memang saya sekarang aktivitas utamanya adalah nge-build ya, ngebangun reseller dan gimana caranya membuat reseller itu benar-benar bertumbuh. Dan cara apa ya we teach what we did gitu. Saya mengajarkan apa yang saya lakukan juga sebelumnya.
Nah, pertama ya, cara untuk bisa teman-teman bisa meningkatkan repeat order, pertama adalah diskon spesial. Cuma teman-teman ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Kan bisa juga teman-teman yang hadir di malam hari ini memang punya bisnis sendiri atau misalnya masih jadi reseller, agen atau distributor suatu produk. Ini bisa diakalin dua-duanya. Pertama, bikin diskon spesial. Jadi berikan diskon atau potongan harga khusus untuk pembelian berikutnya. Jadi contoh ya, misalnya katakanlah saya jualan apa ya, jualan skincare deh, jualan skincare. Nah, skincare ada, misalnya saya bikin 2 paket, ada paket whitening, ada paket acne gitu ya, whitening series sama acne series. Katakanlah ada pembeli nih, dia udah beli whitening series. Nah, saya kontak dia, tawarin untuk beli yang acne series, tapi ketika dia beli acne series, kita kasih diskon spesial, misalnya diskon 5% atau 10%, atau dikasih free ongkir gitu ya. Itu penawaran yang menarik buat si pembeli gitu ya, untuk bisa mau repeat order. Nah, cuma nanti isunya adalah ketika teman-teman pakai sistem diskon seperti ini, apalagi teman-teman punya basis kemitraan reseller, agen, dan distributor, pasti kan jangan saya bentrok gitu ya. Pusat bikin diskon, ya kita juga mengarahkan reseller juga bikin diskon. Nah, kalau misalnya pakai reseller atau kemitraan, itu diskonnya kita harus batasin. Jangan sampai diskonnya di pusat gede gitu kan, reseller nggak bisa bikin diskon serupa karena yang ngurangi margin mereka gitu. Makanya kalau misalnya kita bikin diskon ya jangan terlalu besar, dan kalau misalnya kita bikin misalnya ada hadiah gitu ya, hadiahnya juga yang bisa dilakukan sama mitra-mitra kita. Gitu. Itu tips pertama. Oke, tips kedua, untuk bisa meningkatkan repeat order adalah kita bisa ngasih something spesial. Jadi kita bisa, kalau ibaratnya di dunia atau di tingkatan service gitu ya, ada 3 tingkatan. Pertama ada bad service, ini udah jelas ya, pokoknya pelayanannya jelek lah. Ada yang kedua adalah good service, berarti pelayanannya bagus. Cuma bagus doang itu nggak cukup, harus ada yang ketiga, apa itu? Wow service. Wow service adalah kita bisa ngasih sesuatu di atas ekspektasi pembeli. Ya, salah satunya dengan apa? Dengan kita bisa ngasih something spesial. Berupa apa? Ya contohnya aja ya. Kita bisa selipkan sesuatu yang spesial di dalam paket, misalnya ada ucapan terima kasih, ataupun kita bisa ngasih bonus tambahan. Nah, ini kemarin saya sempat lakuin ke beberapa reseller juga, mengarahkan mereka untuk pembelian kedua. Misalnya ada buyer nih, dia udah di order kedua, kita kasih selipin, waktu itu sih produknya skincare ya, itu produknya skincare, jadi kayak semacam salep gitu, salep untuk bayi, ya, harganya itu sekitar 80 ribuan lah, 80 ribuan. Nah, dia itu naikin harganya jadi 85.000, jadi naik 5.000. Tapi dia kasih satu itemnya waktu itu cermin. Teman-teman tahu ya cermin yang buat cermin mini gitu, itu kan harganya paling berapa kan? Nah, kelihatannya sepele, ternyata penjualannya meningkat gara-gara cuma dikasih bonus cermin doang. Yang mungkin orang juga bisa beli di luar gitu. Ya, mungkin kelihatannya sepele tapi bisa ningkatin itu. Nah, itu bisa teman-teman duplikasi juga. Nanti produknya apa, hadiahnya apa, disebutkan aja. Kemudian yang ketiga adalah service excellent. Ini mungkin hampir sama ya level service tadi. Bad service, good service. Upayakan teman-teman bisa ngasih wow service. Ya, buat customer merasa betah dengan pelayanan yang ramah dan solutif. Nah, saya selalu mengajarkan teman-teman CS saya gitu kan, saya punya 5 CS. Kalaupun di awal chat udah kelihatan nggak pengen beli, itu wajib banget SOP-nya untuk pelayanin, kasih pelayanan yang terbaik, kasih solusi yang terbaik, kasih info sedetail-detailnya. Karena ya bisa jadi mungkin sekarang dia belum beli, tapi mungkin minggu depan, mungkin besok atau minggu depan, atau bahkan 1 bulan kemudian dia bisa beli. Bahkan saya pernah ada case gitu ya, ada pembeli yang kelihatannya nggak pengen beli saat itu juga, memang nggak beli saat itu, tapi bulan berikutnya beli, dan belinya dalam kuantitas yang lumayan gede gitu. Ya, karena ini penting banget.
Bahkan saya pernah ada CS yang apa ya, dia udah tahu kalau kalau calon pembeli itu dia nggak bakal beli gitu. Tapi dia si CS ini nggak ngasih pelayanan terbaik. Jadi ya wes dia udah kelihatannya nggak beli, udah dijualin sama dia fokus ke yang lain. Ya akhirnya ya itu jadi bad service dan ya benar-benar emang nggak beli. Ya padahal kan tetap ya namanya harus ngasih pelayanan yang terbaik. Itu udah jadi SOP lah. Kemudian yang keempat atau yang mungkin ini yang keempat bukannya terakhir ya. Yang keempat adalah ada customer relationship management. Yang pertama jelasin, teman-teman kalau misalnya jualan itu wajib ada data ya, ada data. Ada kontrol sistemnya lah ya. Ada kontrol sistemnya biar kita bisa tahu penjualan kita bulan ini keluar berapa, dari berapa buyer, persentase dari new customer dengan existing customer berapa gitu. Itu harus ada pencatatan. Harus ada pencatatannya, tahu misalnya oh buyer A beli produk apa, kapan belinya, berapa nominal pembeliannya, dia transfer ke bank mana gitu kan. Biar apa? Biar kita nanti bisa nge-follow up dia next time. Dan kita bisa sampai tahu gitu. Contohnya misalnya ada produk nih, ada produk ini apa namanya? Night cream buat cowok. Bahkan kita harus sampai tahu night cream ini itu pemakaiannya berapa lama sampai habis gitu. Jadi ketika kita udah tahu asumsinya oh katakanlah 2 minggu udah habis nih. Berarti after 2 minggu itu kita kontak dia gitu untuk nawarin produk yang lain. Jadi jangan sampai kita punya penjualan tapi nggak ada datanya. Wajib ada data, backup datanya. Dan biasanya SOP-nya yang saya kasih ke CS gitu ya. Biasanya 1 minggu setelah pembelian saya minta dia untuk follow up. Apa yang ditanyakan? Tanya produknya udah nyampe atau belum. Kedua ditanya dia beli buat sendiri atau beli buat orang lain, ya dipakai sendiri atau buat orang lain. Ketiga produknya udah dipakai atau belum. Keempat setelah pakai apa nih yang dirasain. Nah kelima kalau kita udah tahu semuanya, kita bisa tawarkan produk yang lain atau minta mereka untuk hasil testimoni atau merekomendasikan. Ya, ini bentuk dari CRM. Kemudian yang kelima atau mungkin yang terakhir ya, yang terakhir jaga hubungan dan kontak rutin. Tetap bangun bonding atau kedekatan dengan customer. Nah, ini penting juga gitu. Ya minimal kayak misalnya saling save nomornya. Ketika nanti kita lihat mereka ada yang update status, kita komen. Ada yang misalnya ada customer yang mungkin ngasih kita kritikal atau masukan, kita terima dengan baik. Nah, karena insight dari mereka, masukan dari mereka, input dari mereka itu juga bentuk kasih mereka kepada kita gitu kan. Dan ketika kita jaga bonding dengan customer kita, jaga kedekatan dengan customer kita juga sedang membentuk brand ya, kedekatan brand dengan mereka. Gitu. Baik secara brand company, produk brand atau personal brand. Itu penting ya. Jadi beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa meningkatkan repeat order gitu. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan secara lebih detail silahkan. Habis ini saya tanya jawab sebelum kita lanjut ke sesinya Mas Rashid Syarwana. Tapi terakhir yang paling penting adalah ketika teman-teman sudah tahu tekniknya, poin pentingnya adalah ada di konsistensi. Jadi lakukan dengan konsisten, jangan sampai apa sudah dibuat rencananya, planningnya, actionnya, bulan ini bagus, bulan depan enggak, bulan depannya lagi bagus, habis itu enggak. Harus dikonsistensikan. Oke, mungkin itu saja teman-teman materi dari saya. Sebelum kita masuk nanti lanjut ke materinya Mas Rashid Syarwana, saya kasih kesempatan ya teman-teman buat discuss ataupun mau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom chat atau mau on mic juga monggo. Sip, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo boleh di kolom chat atau mau di
On mic langsung nggak boleh. Insya Allah nanti di-share di grup ya, Mas undang ya. Di-share di grup yang maksimum Zoom event. Kalau belum join, nanti join dulu di grup. Mbak Nuraila, namanya jualan kan pasti ngalamin pasang surut, Kak. Misal kayak aku cemilan kemarin puas banget, terus sekarang habis lebaran merasa tajam. Tips apa yang bisa membantu kita untuk menstabilkan penjualan? Ya tadi ya, Mbak Nura ini bisa nyoba tadi. Karena memang kan ada momentum-momentumnya juga kan. Bahkan nggak cuma cemilan doang sih, banyak produk-produk juga yang momentum. Gitu. Kayak misalnya fashion juga momentum juga tuh. Kalau Lebaran, kayaknya nggak cuma apa namanya cemilan ya, nggak cuma fashion, bahkan kayaknya semua produk itu kalau Lebaran pasti ada yang ngalamin up-nya, ada yang down banget juga ada yang down banget. Gitu. Nah, yang harus kita jaga nih Mbak Laila gitu, yang perlu kita jaga itu ketika kita memang lagi dapat banjir order, ya banjir order. Karena saya juga pernah ngalamin juga ya. Jadi ada momentum itu ketika launching sebuah produk itu benar-benar boom gitu. Tapi pas boom itu kita lupa. Lupanya apa? Lupanya nggak pertama itu ini bicaranya nggak cuma di sellingnya doang ya. Tapi juga polanya gitu, pola yang kita lakukan untuk bisa boom itu apa? Karena kan nggak mungkin nggak cuma sekedar momentum doang kan. Maksudnya gini, kalau misalnya kita lebaran momentum nih, katakanlah penjualan cemilan kita naik, kan nggak cuma sekedar karena lebarannya, nggak cuma karena Ramadannya doang kan, tapi pasti ada upaya-upaya yang Mbak Nurlaila lakukan nih. Apa misalnya, update di status WA-nya lebih kenceng, update di Instagram-nya lebih kenceng, mungkin di TikTok ataupun di media lain itu lebih kenceng gitu, ya. Itu harus di record tuh, direkod itu direkam, didokumentasikan pola-polanya apa aja yang dilakukan gitu. Dan dari situ itu dilakukan lagi bulan berikutnya. Nah, saya pernah kesalahannya adalah ya kayak itu Mbak. Ada masanya launching nih, boom gitu penjualannya ini gede banget gitu, gede sampai puluhan ribu produk. Tapi nggak direcord pola penjualannya, maksudnya strateginya, action plan-nya itu nggak didokumentasikan. Nah makanya saya tuh selalu mendokumentasikan kalau nggak pakai, kalau saya biasanya saya pribadi tuh pakai pertama pakai mind mappingnya tuh pakai Xmind toolsnya. Terus kedua saya tuh pakai Trello ya untuk mencatat to-do list-nya. Jadi hari ini mau ngapain aja nih? Hari ini harus wajib minimal ada tiga goal yang harus dilakukan. Besok juga 3 goal. Jangan terlalu banyak goal hariannya gitu. Ya. Itu kedua ya. Jadi pencatatannya pertama pakai Xmind untuk bikin strateginya. Kemudian untuk action plan hariannya atau daily to-do list-nya saya pakai Trello. Terus controlling-nya juga bisa pakai Trello. Nah, termasuk juga diukur tuh per hari misalnya ada berapa leads yang masuk, dari sekian leads itu berapa persen yang closing gitu. Nah, itu kan harus didokumentasikan gitu. Jadi ketika kita bulan depan kita bikin target baru, kita lakukan pola yang di bulan sebelumnya gitu. Bisa berhasil lagi atau enggak. Biasanya bisa berhasil. Karena itu kan menduplikasi pola yang udah sukses. Nah, paling itu sih. Jadi saya lebih ke gambaran besarnya ya, ke Mbak Nurlaila ya. Kalau misalnya gambaran simpelnya ya bisa tadi melakukan 5 tips yang saya lakukan ya untuk menikmati repeat order. Kayak bagi cemilan itu kan, cemilan kan sebenarnya cepat habis kan. Katakanlah ngemil, saya tuh waktu itu sempat handle juga, saya handle sebenarnya bukan handle ya, lebih sharing di resellernya Bagas ya, Bagas Lipat kan mainnya di cemilan tuh, ada Dewa Snack gitu kan. Itu reseller juga mengandalkan itu, salah satunya adalah mengandalkan repeat order, kemudian ada special package, kemudian CRM-nya juga jalan gitu kan, jadi bonding dengan customer-nya juga tetap jalan. Itu bisa dilakukan Mbak. Gitu Mbak Nurlaila. Lanjut ya. Mas Latif Rohman. Mas Gumet bisa minta contoh catatan data order bentuk tabelnya seperti apa, Mas?
mungkin simpelnya Mas ya, saya nggak kasih template-nya, tapi biasanya pertama kalau dari bagan ya kan saya pakai Excel tuh atau pakai apa namanya spreadsheet juga bisa. Nomor, kemudian nama, nomor HP, email, alamat, produk yang diorder, kuantitinya, jumlah transaksi, kemudian dia transfer ke bank apa, sama yang terakhir itu keterangan atau info. Itu bisa dilakukan. Ya, saya ulangi lagi, nomor, nama, nomor HP, email, alamat, produk apa yang diorder, berapa kuantitinya, berapa nominal transfernya, dia transfer ke bank apa, sama terakhir info. Infonya biasanya macam-macam sih. Ya, itu template-nya Mas, yang biasa saya pakai ya. Cuma mungkin tiap ini juga beda-beda, tapi itu yang biasa. Mas Fajar, kalau untuk properti itu repeat order-nya bagaimana ya Mas? Nah, properti ini sebenarnya mungkin nanti bakal lebih dalamnya sama Mas Rashid Sarwono ya, karena kalau saya pribadi itu belum sampai yang handle apa namanya real cash di properti. Jadi mungkin saya skip dulu Mas Fajar. Cuma ya sama sih apa namanya mungkin beberapa tips yang tadi di 5 poin itu bisa dilakukan, kayak misalnya melakukan web service, kemudian yang 9 mental trigger itu bisa dilakukan juga Mas, ada authority, social proof, likability, bikin event, bangun komunitas, gitu. Itu bisa dilakukan untuk dapat lebih order. Kemudian Baidatul Muawanah. Misalkan modal kita minim, Kak, apa yang harus dilakukan? Saya pribadi dulu sebelum create brand sendiri atau bikin produk sendiri, ya startnya pasti jadi reseller dulu ya. Saya pribadi jadi reseller dulu, Mbak. Kan kalau di reseller tuh nggak perlu modal yang gede ya, paling ya masih ratusan ribu atau ya nggak nyampe 5 juta juga kan dari reseller. Nah, jadi reseller itu kan juga enak juga tuh, selain modalnya kecil, produknya udah ada. Oh ya, tapi harus ini ya, kalau bisa kita jadi reseller tuh harus benar-benar riset dulu produknya ini memang udah mumpuni belum, karena ada 3 kategori nih. Pertama jelas produknya itu kualitasnya bagus. Ya kalau bisa kita mau jadi reseller nih, produknya berkualitas, kemudian marketnya luas, sama repeat ordernya kencang. Nah, 3 poin ini sih. Ya. Jadi pertama di produk itu dulu. Kemudian yang kalau tambahannya ya added value dari si brand owner-nya gimana? Ada pendampingannya enggak? Kemudian supportnya seperti apa? Ya. Itu yang harus kita apa namanya pertimbangkan dulu. Ya. Jadi kalau saya dulu jadi reseller dulu. Atau misalnya kalau misalnya mau benar-benar mau mulai punya usaha sendiri gitu ya, bukan reseller brand orang lain, ya bisa gitu. Tapi ya mulainya dengan pasti yang apa namanya yang kecil-kecil dulu nggak masalah Mbak. Kecil-kecil dulu tapi harus benar-benar disiplin finansial ya. Setiap kita punya untung, kita punya margin, itu jangan langsung pakai gitu. Nah, makanya harus mulai finansial juga gitu. Harus ada plot keuangannya dengan jelas. Gitu kalau ngomongin permodalan. Next, Mas Bayu, bagaimana merespon buyer yang beralasan belum ada uang? Kalau saya pribadi, pertama di follow up. Jadi follow up-nya itu ada 3 kali. Ini nggak tahu Mas Catur ya. Follow up-nya 3 kali Mas. Jadi follow up pertama itu kita menjelaskan secara detail. Ya, kalau tadi kan ada value canvas proportion tuh, menjelaskan secara detail tentang benefit, fitur, sama experience-nya. Ini poin pertama, follow up pertama. Follow up kedua itu kita ngasih special offer. Nah, special offer-nya itu saya bikin 2 level ya. Ini follow up pertama itu special offer pertama. Special offer pertama itu antara ngasih subsidi ongkir ya, subsidi ongkir atau free satu produk. Kemudian apa namanya? Yang ketiga itu saya tuh nawarin produk yang paling murah dulu. Misalnya kita memang ada beberapa level produk ya yang harganya mungkin murah, medium, sama mahal. Katakanlah dia tertarik beli yang medium tuh. Katakanlah dia belum punya duit, ya udah kita tawarin yang murah dulu. Atau misalnya produknya paketan, kita tawarin yang satuan dulu. Ya. Itu biasanya pola yang saya lakukan Mas untuk follow up. Tapi kalau misalnya udah 3 kali kita tawarkan ya, pertama udah ngejelasin secara detail tentang produknya,
kedua special offer yang subsidi ongkir ataupun free satu produk, ketiga kita nawarin produk yang apa namanya yang murah dulu ya selain paket. Kalau misalnya udah kita tawarin tiga-tiganya ini masih mental, ya terakhir udah jelas, doakan saja gitu. Kalau saya doakan saja karena udah jelas kalau alasannya uang sih memang agak berat gitu. Kalau misalnya alasannya uang, kita bisa ngasih beberapa special offer, ya mereka mungkin awalnya belum terlalu yakin atau butuh sesuatu yang lebih menarik gitu selain produknya itu aja. Tapi kalau misalnya udah kita ngasih special offer, kita follow 3 kali, kalau udah memang nggak ada niatan buat beli ya terakhir doakan aja mas. Ngasih service terbaik gitu. Kalau saya pribadi waktu itu berupa CS bisa closing di bulan berikutnya. Jadi customer yang tadinya nggak beli di bulan berikutnya beli karena merasa mungkin dapat service yang menyenangkan lah dari CS kita. Gitu mas. Mbak Nuraila Nisa. Masih dengan pola yang sama, tapi memang daya beli konsumen menurun, untung terbantu reseller. Ya pasti itu ya Mbak ya. Apa namanya? Beli di market cemilan. Mungkin selain kita create, kalau saya pribadi ya mungkin opini saya pribadi lah, selain kita create market baru, sebenarnya kan ada beberapa kanal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan nih. Satu, create market baru. Dua, create kanal penjualan baru, apalagi dengan reseller, Mbak Nurul udah punya reseller. Atau ketiga, create produk baru. Ini udah dilakukan atau belum? Karena repeat order itu kan nggak cuma sekedar order produk yang serupa di orderan berikutnya, tapi dia bisa order produk varian lainnya. Ya, apalagi kalau misalnya kita main sebenarnya kan bisa bikin banyak tuh Mbak. Ada rasa coklat misalnya, coklat, keju, apalagi gitu kan, bisa gitu. Atau misalnya ada keripik singkong, ada keripik pisang, ada keripik apa yang lain gitu. Itu bisa juga kan dilakukan. Ya, saya highlight lagi untuk bisa meningkatkan penjualan. Satu, ya, create new customer. Dua, create kanal penjualan baru ya dengan reseller atau misalnya jualan di platform lain. Ketiga, create produk baru. Ya, 3 ini yang nanti bisa dilakukan sama Mbak Nurlan. Oke, lagi dari rumah halal kita. Bagaimana cara meningkatkan traffic di web jualan kita? Cara singkatnya ngiklan, cara organiknya SEO. Ya. Gitu. Ini nanti bisa ditanyakan ke Mas Rashid Sarwono juga Mas untuk apa namanya traffic ke web gitu ya. Terus mungkin terakhir ya, nanti kita masuk ke Mas Rashid habis ini. Mbak Baidul mau wanah lagi, rekomend marketplace online dong Kak, selain Shopee, Lazada, Tokopedia. Teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang jualan di marketplace boleh rekomendasikan ya. Tapi kalau yang sekarang itu bagus, TikTok Shop lumayan bagus, cuma nggak tahu tadi saya ada report dari grup reseller itu katanya TikTok Shop lagi ada apa namanya warning gitu ke beberapa penjual atau misalnya dari produknya saya lupa. Nanti saya baca detailnya lagi ya. TikTok Shop itu kayak lagi ada razia apa gitulah ya. Tapi tetap boleh dicoba juga. Gitu teman-teman ya. Insya Allah cukup karena ini jam 8:30 masih ada jatahnya Mas Rashid juga. Teman-teman kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan lagi, misalnya tadi belum clear, boleh nanti tanyakan di grup ya. Di grup tadi saya udah nyiapin grup WA. Teman-teman nanti boleh masuk ke grup kalau misalnya ada yang belum join. Oke, mungkin dari saya itu saja, teman-teman. Untuk selanjutnya, habis ini ada materi dari Mas Rashid Sarwono. Mas Sarwono, ready, Mas? Yep, ready. Siap. Oke, waktu udah tepat, saya persilahkan ke Mas Rashid. Monggo, Mas. Saya share ini ya, share PowerPoint dulu ya. Share screen. Sudah terlihat presentasinya? Sudah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Petri ya,
Mas Gomet Metri Pujarto, dan salam kenal ya buat teman-teman yang belum kenal saya ya, perkenalkan juga sekalian. Nama Rashid Sarwono ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada usaha di wisad.id, teman-teman bisa lihat atau browsing di Chrome ya, bisa di apa dari HP juga, dari desktop wisad.id. Terus yang kedua, alhamdulillah juga sudah ada amanah usaha kedua bersama teman di Cilacap, namanya hunyankita.id. Ini perkenalan singkat saja, mungkin itu ya kenalannya. Untuk materi saya kedua ya, ini part kedua, cara meningkatkan repeat order. Mungkin saya menambahkan karena tadi pembahasannya sudah terperinci ya terkait 5 tips yang memang teman-teman itu bisa manfaatkan, strateginya itu udah bagus, sudah keren, dan bisa langsung diimplementasikan ya, ke jualannya. Untuk terkait malam ini ya, topik tentang tadi cara meningkatkan repeat order, saya kasih tambahan tiga topik saya. Itu satu itu terkait funnel ya, funnel. Yang kedua itu database, yang ketiga itu WhatsApp list. Jadi membangun database intinya existing ya, atau buyer yang sudah Bapak Ibu teman-teman dapatkan. Yang pertama ini funnel, mungkin sedikit intermezzo ya. Tadi juga sempat dibahas juga sih sedikit. Jadi funneling ini kan corong ya, corong di mana Bapak Ibu itu mendapatkan buyer ya. Karena ini kan karena repeat ya, tentunya otomatis kita akan lebih mengerucut ke bagian paling bawah. Di bagian ini ya, ibaratkan lah. Jadi kan ini sebenarnya aktivitas yang Bapak Ibu atau teman-teman sudah lakukan, sudah ngikutin ini belum gitu. Jadi ini ya saya pasti udah melakukan ini. Jadi memang contohnya kayak ini memang ada rumusnya ternyata di sistem alur penjualannya. Jika nanti Bapak Ibu ibaratkan posting atau promo itu hingga marketnya itu bisa melihat produk Bapak Ibu itu sebesar 500.000, otomatis nanti orang yang lari ke landing page itu ya sekitar 219.000. Ya, lari lagi kalau hingga sampai add to chat ya, beli, atau kalau sekarang itu belinya lewat WhatsApp, berarti save kontak lah, ya tertarik atau chat ya. Itu ada sekitar 31.000 sekian. Hingga sampai memutuskan beli itu segitu. Jadi perkiraan funnel di awal kalau kita ngiklan hingga view-nya sampai 500.000, itu ada kemungkinan besar itu 1.000 sekian itu beli. Nah, yang akan dibahas ya, yang dibahas ini kan gimana sih caranya menaikkan repeat order yang di paling bawah ini kan. Nah, ini saya sering ini juga sih bagi para pelaku yang sering jualan di marketplace. Ini sering banget terlewatkan. Jadi sering buat database-nya udah sampai hingga mungkin 10.000 sel penjualan. Tapi mereka nggak menyimpan database WhatsApp-nya di marketplace kayak Shopee dan sebagainya, kan mereka sebenarnya bisa ambil loh database-nya. Bisa ambil database-nya, disimpan di Excel atau di data di Google Sheet ya, atau di kontak.google.com, itu sebenarnya bisa diambil dan nanti dimanfaatkan untuk proses ya ini repeat order ini. Nah, ini ada gambaran sampai sini ya Bu ya, Bapak Ibu, teman-teman ya. Ini tahapnya. Nah, fokusnya di sini. Selanjutnya kita fokus di
orang yang pernah beli produknya Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini terkait database. Ya, karena tadi ini database ini kan memang repeat order kan gimana cara sih mengoptimalkan database pembeli Bapak Ibu. Database ini yang perlu tadi mengoptimal harus dirapikan dulu nih satu itu harus kita rapikan dulu sebelum mengoptimalkan untuk menaikkan repeat order-nya kan tentunya harus dirapikan ya. Satu itu bisa disimpan di cloud. Jadi sering terjadi juga kan kita sudah susah payah mengumpulkan database pelanggan, kita hanya taruh di PC sendiri atau di laptop, terus laptopnya kita format atau bahkan rusak, itu kan otomatis hilang datanya kan. Hilang. Nah, ini kita harus memanfaatkan sistem cloud itu tadi. Kalau data di laptop kita rusak atau ini otomatis kita bisa buka kembali di sistem cloud. Nah, itu harus rapikan. Itu tip ini untuk mengelola database. Untuk mengarah ke gimana cara repeat order-nya bisa maksimal. Terus yang kedua tentunya harus dirawat. Nah, dirawat ini tadi kan sudah dibahas ya, tipsnya tadi ada 5 tips yang bagus sama Mas Metri ya. Harus dirawat, baik itu kita rapikan dulu buyer personanya itu. Namanya siapa, dari mana gitu kan. Hobinya apa, bahkan kan. Jadi pekerjaannya apa. Itu kan untuk menjadi buyer persona. Kalau memang buyer-buyernya itu kan apa? Buyer persona itu kan sangat penting nanti untuk menyeleksi, oh ini pasti orang ini kecenderungan beli produknya ini gitu. Buyer persona, profiling, dan tidak hanya ini sih, tidak hanya kita target market yang secara umum ya, database itu otomatis database kita, database buyer kita juga otomatis dia punya apa ya, tingkah laku atau berikan ya intinya kalau nggak dirawat itu otomatis dia akan menjadi dingin ya berikan sudah nggak tertarik lagi kalau lama itu nggak dirawat. Jadi dia ada cold, mungkin cold database ya, database, terus ada warm, itu mungkin database yang udah hangat ya udah. Jadi database buyer meskipun kalau dibiarkan nanti seperti ini. Jadi kalau terus dirawat otomatis dia akan menjadi pembeli yang loyal terus loh. Ya, gimana caranya Bapak Ibu itu harus agar database itu terus hot ya. Agar meningkatkan database buyer yang loyal. Terus untuk yang ketiga itu otomasi, gunakan otomasi. Ya ini ya, nggak lucu ya kalau kita punya database banyak sampai calon buyer ya itu lebih dari 10.000 kita broadcast per 250 ya. Itu capek kan, tangannya bisa keriting ya nanti. Nah, itu makanya harus gunakan tool yang menunjang ini. Nah, di database ini. Jadi database itu harus benar-benar dirapikan, jangan lupa dirawat, gunakan tool untuk mengotomasi ini. Ini tips yang. Terus yang ketiga, ini WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Aku lihat dari data ini di KPIOS ya, Social Suite itu kan memang data pengguna nomor 1 ya sosial media chat itu WhatsApp ya, sudah tidak bisa masih ibaratkan nomor 1 ya, terinstall paling banyak pengguna paling banyak yang paling aktif ya di Indonesia itu WhatsApp. Makanya kita merekomendasikan funnel akhir atau Bapak Ibu untuk ngumpulin database-nya di WhatsApp, data kontaknya. Email penting ya, tapi utama sekarang itu WhatsApp. Database-nya gimana caranya? Database buyer Ibu itu harus Bapak Ibu ya, Mas Mbak itu harus gimana caranya simpan database itu harus dirapikan benar-benar. Itu. Karena lihat dari data pengguna sosial media di Indonesia ya nomor 1 ya. Otomatis semua orang yang koneksi ke internet dia punya WhatsApp.
Sampai sini ada yang masih belum jelas atau bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya? Oke. Di sini. Nah ini tugas negara ini. ya mungkin sambil ini nanti ini bisa jadi PR Bapak Ibu, tugasnya jika memang kelupaan atau memang sekarang belum rapi, ya ternyata database itu masih belum rapi, profilingnya belum dirapi, nama dan sebagainya belum ini bahkan sampai tanggal lahir kalau sampai bisa dapatkan menggali itu kan lebih ini ya, lebih bagus ya profilingnya. Nah, cara merapikannya itu satu, gunakan kalau nanti ya kalau punya ya ada HP pastinya, itu bisa buka di Play Store, cari Google Kontak. Kalau di browser ya kontak.google.com. Nanti tinggal buka panduan penggunanya gimana, nanti bisa cari Google itu agar gimana caranya data kontak buyer kita itu sinkron dengan kontak di Google. Jadi nggak hilang. Ini sering banget terjadi. Sering terjadi database buyer itu hilang. Nah, ini manfaatkan itu. Gunakan cloud backup ya. Yang kedua itu bisa manfaatkan nanti Google Sheet. Google Sheet itu kan setiap PC pasti terinstall Microsoft Excel ya. Ini mulai tadi dirapiin. Nah, kalau smart home sync ya itu nanti otomatis yang bisa kita setting sinkron dengan Google Kontak. Nah, ini tugasnya nanti Bapak Ibu, teman-teman. Jika memang database-nya belum, kalau sudah berarti ini diajukan, tinggal mulai proses otomasi. Nah, kan kita mau otomasi database pelanggan, baik nanti secara manual atau gunakan tool. Nah, saya merekomendasikan gunakan tool karena lebih efisien waktu lah. Jadi kita nggak terlalu ini sia-sia. Kalau itu punya 10.000 database, broadcast per 2, aduh, keriting ya. Nah, ini harus mulai dirapikan. Nah, ini contoh saya sedikit gunakan tool ya. Ini saya ada 2 tool saya buat ya. Saya buat ada 2 tool, memang tujuannya itu ya tidak hanya repeat order sih sebenarnya, tapi untuk ngumpulin database pelanggan. Baik itu cool ke database yang cool, warm dan hot. Tapi kalau ini bisa banget ya untuk konsep sistem CRM untuk kita Bapak Ibu. Nah, yang pertama WA sender ya, ini contoh. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar yang WhatsApp tool untuk otomasi WhatsApp, bisa tanya atau sekarang sudah pernah melakukan ini belum Bapak Ibu? Ini diskusi santai ya. Bapak Ibu database udah pernah di-blast mungkin WhatsApp pakai tool atau secara manual? Ini tanya, boleh silakan menjawab. Ada yang mau jawab? Mau diskusi? Belum ya? Ya. Jadi saya sedikit demokan nih contoh. Share. Ya, terlihat ya. Ini ada salah satu aplikasi yang saya buat. Ini untuk ini banyak pakai dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang mereka sudah punya tim CRM sendiri. Ini kalau di Cilacap ada yang namanya perusahaan Etos ya. Etos itu sudah punya lebih dari hampir 200 ya, Met ya. 200
tim CRM, dan itu mereka benar-benar tiap hari melakukan ini dengan tool ini. Ini namanya WS Sender. Nah, ini yang tool ini ya. Jadi nanti bisa dilihat wasender.id, itu kegunaan ya, manfaat untuk prakteknya. Contoh ini ya, ini harus connect dulu ke HP CS nih, kayak gini nanti contoh. Contoh saya connect-kan pakai HP saya. Dek, ingat jam 9 udah selesai dah. Mohon izin tanya, bisa Coach? Boleh, silakan. Sambil Terkait sama kita ingin menghargai customer, akan lebih baik bila mana kita menyampaikan atas nama siapanya dulu, jadi bukan General Hai Kak, tapi semisal nih Hai Kak Rini, Hai Kak siapa, agar itu bagian dari reward bahwasanya kita menghargai nama mereka, yang akhirnya tujuannya nanti CS bisa closing. Kalau semisal di WA Sender ataupun di aplikasi yang Coach buat, apakah bisa seperti itu, Coach? Mohon izin, Coach. bisa, Pak. Jadi Terima kasih, Coach. Dengan saya Rossi dari Jember, Coach. Pak Mas Rossi ya, terima kasih. Iya bisa. Jadi memang kalau kita udah dipetakan tadi profilingnya kan otomatis nama ya kan, nama, nomor WA. Mungkin kalau udah beli ya produk apa yang dibeli di sheet pakai Google Sheet ya, atau Excel itu kan bisa dibuat per kolom kan, tadi profiling nyimpen database-nya pakai Excel, nama, nomor WA, terus contoh beli produk apa, ya contoh produk A, produk B, terus nanti kota mana, itu bisa di seperti itu nih. Ini masih screen ya, masih share screen ya. Contohnya ada di variabel nih, insert first name. Jadi, hai Kak, langsung nyebut nama. Saya CS ini dari perusahaan ini, mau nginfoin. Contoh kalau ini sering dilakukan bayar kami WA Center itu, mereka memang digunakan untuk follow up. Jadi keperluannya untuk follow up. Jadi sampai 1000 aja itu nggak masalah. Jadi tiap harinya. Karena memang nggak ada report. WhatsApp report itu kan biasanya karena mereka tuh risih terganggu dengan flash kita. Tapi kalau mereka butuh ya otomatis mereka nggak akan report itu. Ini bisa dilakukan seperti itu. Ya, terus first name nanti otomatis menyebut namanya. Ini contoh aku import dari ini ya, data ini database baik kita, database bayar kita. Nah, ini contoh ini. Nah, kayak gini kan, klik import. Nah, itu otomatis ada nama di sini. Ya kan? Nama, nomor. Oh, ini nggak ada plus 62-nya, nanti ditambahin 6 pada negara. Gitu. Nanti jadi 62. Ini tinggal, Kak, berikut. Ya, kan ini kalimat penawaran ya. Tadi kan 5 tipsnya udah dijabarkan sama Mas Metri ya. Ini copywriting untuk 5 tips tadi di sini. Lalu tinggal send. Nanti otomatis nunggu sampai selesai. Terus mereka, nanti otomatis nama ini menggantikan ini, persen menggantikan nama. Itu. Siap, cakep. Dan ini juga contoh kan kita biasanya kalau untuk ini ya pemilik produk itu biasanya kan kita buat grup-grup sendiri ya, kita grup-grup untuk pembeli apa atau apa. Itu kan bisa kita ambil data grup pembeli kita, contoh kita bikin grup dulu ya. Contoh kayak ini nih, Maximov event ini. Kalau kita get kontak. Nah, ini datanya bisa diambil di grup. Lalu tulis ini aku close dulu ya. Clear.
Ini sambil sekalian praktek ya. Ini sorry. Contoh ya, kita ambil data grup di ini di buyer kita, contohnya ini tadi maksimum mana tadi. Nah, maksimum lalu get kontak lalu add to list. Nah, sudah tinggal close it. Sorry tadi belum ini. Add to sender. Nah, ini close. Ini udah masuk ke sini kan. Itu tinggal kalau kita ngambil dari grup buyer kita ya contoh. Itu kita nggak muncul nama karena itu ngambil dari grup ya. Kalau kita ngimpor tadi kita nyimpen dulu di Excel dalam bentuk kolom gitu, itu nanti bisa kita sebut nama. Kalau ini nggak bisa nyebut nama kalau kita ngambil grup. Nah, ini contoh. Ini kalau aku ya ini langsung aja ya Matt ya. Untuk link downloadnya nanti boleh bisa materi ini bisa di-download dari chat yang aku kirim itu. Ya, boleh cobanya Mas. Ya, contoh aku klik ya. Oke. Nah, ini ada 50. Nah, ini proses ngirim ke nomor WA Ibu, Bapak Ibu. Ini tool salah satu tool-nya untuk penggunaan CRM ya untuk meningkatkan repeat order ke Ibu. Ini sambil jalan dan ngirim. Nah, itu juga ada fitur auto reply. Auto reply ini bisa kita set contoh orang masuk hai atau apa kabar, hai Kak, itu otomatis nanti kita mau jawab apa. Hingga proses selanjutnya sampai kita kasih link untuk beli sampai apa itu bisa kita drive. Orang yang klik tanya pertama itu nanti bisa kita drive untuk melihat katalog produk kita hingga sampai sistem closing. Jadi untuk memudahkan CS juga itu nanti bisa dimanfaatkan tool ini. Itu ada yang beberapa yang sudah menerima ya, menerima materi download materi hari malam ini. Nah ini Pak. Gimana Pak? Bu, ada gambaran? Tuh, ini sambil download. Nah ini satu tool yang bermanfaat ya, mungkin nanti bisa dimanfaatkan untuk aktivitas naikin repeat order Bapak Ibu. Nah yang kedua ini saya juga ada tool yang dimanfaatkan untuk menarik buyer dari awal ya. Jadi orang yang belum kenal produk kita itu kita bisa kalau mau jual produk kan otomatis kita waiting list lah. Kalau di produk fisik ya pre-order ya pre-order. Jadi pre-order sekarang ya, masukkan nama Nur A contohnya. Nanti bisa Bapak Ibu praktekkan juga di sini ya. Terus nama contoh Rashid, nomor WA ini, lalu daftar. Nanti otomatis di sini itu ada notifikasi untuk aktivasi memasukkan kode verifikasi yang masuk di WA dan nanti otomatis jadi database Bapak Ibu gitu. Dan selanjutnya nanti kita infoin. Jadi WA WP yang saya buat ini yang kedua tadi itu digunakan layaknya seperti email marketing. Kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah pakai atau baru dengar, jadi WhatsApp WA/WP ini selayaknya email marketing tapi di WhatsApp gitu. Kenapa WhatsApp ya tadi? Karena memang seluruh pengguna terbesar di Indonesia itu WhatsApp. Jadi gimana caranya database harus atau wajib yang harus Bapak Ibu miliki itu WhatsApp. Gitu. Harus kelola benar-benar. Nah, ini. Jadi selayaknya email marketing. Jadi orang yang nggak mau nggak ingin dapat informasi dari kita, nanti juga
mereka subscribe gitu, jadi kayak tidak berlangganan ya, atau ingin berlangganan ya berarti ada sistem campaign gini kan, campaign hari pertama kalau orang berlangganan subscribe dengan memasukkan nama sama nomor WA, otomatis detik itu juga akan dikirimi, terus besok kita kirimi besok ya. Contoh 1 hari setelah orang itu subscribe ya, itu nanti juga dibuat lagi hari ketiga, hari keempat dan sebagainya. Jadi benar-benar seperti email marketing. Orang itu nggak suka ya, mereka tinggal subscribe aja itu di sini. Jadi memang fokus. Nah ini kan ada berlangganan dengan cara contoh maksimum zoom, hashtag nama, hashtag kota. Ya. Kalau ingin berhenti ya tinggal stop, hashtag maksimum zoom. Itu sudah berhenti berlangganan, mereka tidak akan dapat notifikasi flash email dari itu. Dan ini bisa otomatis. Ini sudah selesai ya. Campaign untuk tadi materinya bisa di-download di link tadi. Terus sambil kerja, sistem jalan sendiri. Gimana, memudahkan ya, Ibu ya. Ini bisa jadi solusi. Kalau pengen manual ya bisa pakai manual dengan melakukan broadcast biasa. Kalau udah punya 10.000 bahkan itu kan lumayan ya, menyita waktu banget. Nah itu Bapak Ibu kita pakai WA sender atau bisa WA autoresponder gitu. Sebentar. Ya ini ada produk nanti mungkin akan diinikan sama Mas Metri, ada promo spesial harganya segitu jauh dari harga normal jika Bapak Ibu nanti menginginkan ya. Terus nanti ada waiting list juga jika nanti Bapak Ibu sudah mulai mengumpulkan data pelanggan lewat website yang sudah dimiliki ya. Jika belum mungkin ya memang sudah mulai perlu bikin halaman atau website profil usahanya atau toko online-nya. Nah, saya kasih note nih. Pelanggan itu dirawat ya, bukan setelah didapat lalu ditinggalkan, ya, dicampakkan. Nah, ini harus dirawat, jangan lupa dikelola. Tadi untuk link download bisa di sini atau tadi sudah bisa dilihat di chat WA yang saya kirim tadi. Mungkin itu materi hari ini saya. Kemudian jika ada pertanyaan bisa lewat via tanya jawab secara langsung atau via chat. Mungkin dibantu moderator mungkin Matt untuk tanya jawabnya. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nih dari materinya Mas Rashid Sarwono, boleh banget ketik di kolom chat atau langsung on mic juga boleh. Jadi Mas Fajar sudah pakai tuh yang Fajar properti itu. Mas Fajar memang khusus Mitra VIP pasti dapat gratis. Sudah memang dimanfaatkan ya, mana sih? Ya sebenarnya WSN kita kan jangan selalu hard selling ya. Jadi tiap hari kan kita bisa kasih info tiap hari. Semoga dalam keadaan sehat atau apa. Jadi jangan langsung ke hard ya. Sesekali ucapin doa gitu.
Ada 2 pertanyaan Mas di kolom chat. Oh ya. Pertama dari Mas Catur nih. Kalau misalnya kita pakai apa namanya tools kayak WA Sender atau WA WP tadi ya, itu rawan blok nggak Mas? Blog itu kan karena ini ya, jadi orang itu merasa tidak suka dengan yang kita kirim. Kalau mereka itu fine atau senang, ya mereka data nomor WA kita aman, kita aman. Makanya memang disarankan bisa untuk tadi untuk menaikkan omset dari calon buyer, dari buyer yang sudah ada, karena otomatis kan mereka sudah kenal kita kan karena dia sudah beli produk sebelumnya. Kalau untuk umum untuk tool pihak ketiga ada potensi tapi itu minim karena ya satu harus copywriting-nya harus rapi lah ya. Copywriting jangan sampai, biasanya kalau aku nge-blast itu pertama itu kasih didoain dulu lah. Kalau kita nge-blast doain dulu semoga hari ini dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya, mereka pasti amin. Kalau mau nge-black atau ini biasanya mereka agak mikir-mikir kalau di awal gitu kita doain dulu ya. Ya, karena di langsung hard selling ya ke cold market ya pasti ada potensi itu. Tuh, Mas. Oke, jadi emang prefer buat database yang udah minimal Mas ya, udah kenal itu. Itu Ya, buat di follow up. Jadi bukan buat promo ke nomor yang benar-benar nggak dikenal gitu kan. biasanya banyak pertanyaan dari ini, udah tahu nomor dari siapa kalau belum kenal. Ya minim mereka kalau yang baik, kalau enggak mereka ini resi biasanya di spam ya. Itu potensi besar di situ kalau mereka merasa nggak nyaman. Kalau database yang udah kita kenal ya insya Allah enggak ini. Oke, next nih dari Mbak Bayatul Muawanah lagi. Aplikasi ini gratis nggak Mas? Untuk sementara yang WA Sender ini berbayar karena ini lumayan ini ya, kita ada pengembang khusus, jadi bukan, kalau gratis kayaknya aku belum menemukan yang serapi ini ya sebetulnya. Kalau gratis mungkin ya bisa pakai sistem manual ya, kalau ini berbayar. Berbayar pun worth it banget ya. Apa namanya, kayak ibaratnya kita pakai tools ini ya tinggal nyiapin database-nya, nyiapin satu script copywriting, udah tinggal klik tombol send, dia tuh tinggal udah ngirim sampai ratusan bahkan ribuan bisa Mas ya, nggak terbatas kan? Ya nggak terbatas kalau memang database-nya itu memang sudah mengenal produk kita dan itu memang ya ada yang dijilat ya, contoh itu jadi memang bisa nge-blast 600.000 itu tiap harinya. Kalau saya tim saya itu 600 per hari itu biasanya, 600 kontak dan terus bertambah gitu. Dan WA sendiri ini kan dia bayar sekali, kalau yang di luar sana ada yang bayar tiap bulan atau tahun bayarnya. Kalau saya bayar sekali dan dapat update ya, dan ini udah 2 tahun lebih saya update itu. Jadi insya Allah terus dapat update ya, selama WhatsApp masih mengizinkan API pun official pihak ketiga. Sampai sekarang sih aman, di update terakhir kita sekarang. Oke, ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Boleh tanya via kolom chat atau kalau misalnya mau ngobrol langsung bisa on mic. On mic. Nah, kalau boleh tahu biayanya berapa nih, Mas Sarwono? Tadi mungkin kayak yang slide itu ya, slide spesial offering nih buat teman-teman yang apa namanya
ikutan Zoom malam hari ini atau yang join di grup WA Maximus Zoom Event. Ya, ini dari HP atau dari browser Bapak Ibu atau teman-teman itu tinggal ketik aja WA sender.id ya, WA sender.id. Nanti kodenya ini nih, kode kupon ini pakai ini, jangan pakai kode kupon utama. Kode kupon utama nanti dapat segini harganya. Tapi kalau pakai kode kupon ini Maximov ya, itu nanti harganya jadi segini. Itu tipe satu huruf Mas ya? Harusnya X ya? Maxi ya, iya sorry X ya, sorry ada Maxi ya, kayak agak lebih sedikit. Maximum. Jadi special price buat teman-teman yang join Zoom sama yang join grup itu cukup invest 372.000 sekali bayar doang Mas ya. Kalau nggak salah ada sih yang lain-lain di luar negeri atau di Indonesia lokal juga ada. Ya recurring kan, ada yang per tahun gitu, per tahun harus bayar lagi. Ini ya maksimum. Yep. Ya bagi yang butuhkan aja. Jadi kalau bermanfaat, memang timnya sudah banyak dan memang perlu cepat ya. Itu biasanya kayak ini. Dan ini tiap hari ada lumayan dari yang sudah pernah order, dia repeatnya lumayan kencang loh. Jadi mereka karena maka udah nyaman, sudah penggunanya udah terbiasa tiap hari ini. Pasti merekomendasikan tim yang lain. Berarti case-nya yang kayak di itu kan di Cilacap Mas Herbatos ya? Ya. 200 CS gila, 200 CS per hari nge-follow up minimal 600 lead. 600 lead kali 200 CS berapa? Gila ya. Timnya militan. Timnya militan. Luar biasa. Ngomongin lisensi Mas, ini satu lisensi bisa diinstal di berapa device atau laptop? Satu PC, tapi bisa dipakai untuk ini bisa tambah profil gitu ya di satu PC itu. Selama PC itu RAM-nya besar, itu bisa tambahin contoh profil 1, profil 2, profil 3 dan beda nomor WA bisa dan tak terbatas. Tapi di satu PC itu. Jadi satu lisensi, satu laptop bisa pakai berapa nomor WA gitu Mas ya? Ya, asal kuat RAM-nya aja. Nah, spesifikasi PC-nya. Minimal berapa Mas? RAM-nya disarankan 4 GB. Pakai Windows 4 GB. Lebih stabil. Di atas itu, kalau aku 12 GB ini bisa profilnya banyak ini buat. Ya lagian nanggung sih kalau RAM 4 itu minimal 8 lah. Ya untuk optimasi WhatsApp marketing itu lebih. Kita punya laptop minimal 8. Ini saya udah 16 sih. 16 enteng banget. Oke, masa berlakunya berapa lama Mas? Mungkin sampai besok nih. Kalau ini jadi sampai besok malam itu masih kita buka ya. Ini masa berlakunya dulu nih Mbak Indar, masa berlaku penawaran promonya atau masa berlaku WA standarnya nih lisensinya? Bisa di ini nanti setelah itu kode kuponnya di stop jadi harga normal. WA sendernya Mas. Jadi kalau yang lisensi kan ada yang berlangganan per tahun tuh. Jadi setahun habis lagi. Nah ini kan tanpa perpanjangan, tanpa langganan. Ini bisa berapa lama Mas? Masa ini ya masa aktifnya gitu ya. Masa aktif WA sendernya. Sekali bayar itu ya seterusnya selamanya. Kalau ada update ya kita nanti dapat update. Gitu. Oke. Pokoknya selama WA berjaya ya tetap ada ya WA Center. Sama kita masih bisa mengikuti aturan WhatsApp ya, WA Center tetap ada. Sampai sekarang udah hampir 2-3 tahun ini ya dapat update. Dan ini yang terbaru multi device kan udah ini. Multi device ini udah enak banget nih. Jadi HP-nya udah off dan kan mati, tetap WA kita kan otomatis sinkron dengan WA Sender tanpa HP itu nyala gitu.
lebih asik lagi aktivitas ini. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanyain? Enaknya memang kalau ini ya, kita follow up database yang memang per hari bisa datengin berapa lead gitu, itu enak banget. Kalau misalnya masih di bawah 10, di bawah 20 mungkin manual masih bisa gitu ya. Tapi kalau udah di 50, 100 itu kan manual ya pegel juga jempolnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita punya banyak lead, punya banyak CS, ngebantu banget sih dengan adanya tool support kayak gini. Ya, membantu banget. Sambil tinggal pergi jalan sendiri. Oke, clear teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan atau udah selesai? Udah cukup? Kalau misalnya nanti mau diskusi lebih dalam ya terkait materi atau mau terkait tentang tools, teman-teman bisa ditanyakan juga di grup WhatsApp yang teman-teman sudah join gitu ya. Nah, insya Allah juga nanti di grup WA itu selain support dari materi malam hari ini, saya bakal infoin buat event-event Zoom di di minggu-minggu berikutnya juga gitu. Insya Allah besok ada Zoom lainnya juga. Ini apa ya? Pengen daftar Mas, adakah pendampingan? Ada after sale-nya, nanti ada grup khusus ya. Khusus ada bantu support, bahkan kita biasanya kalau kesulitan install hingga sampai proses ini bisa kita bantu remote biasanya. Itu sering ya, kayak timnya Mas Metri juga tuh kita Iya, bantu. pakai remote AnyDesk. Jadi yang installin dari timnya Mas Rashid nih. Ya, nanti dibantu install sampai benar-benar berfungsi jadi itu. Setelah itu mau biasanya chat kapan saja asal kita online biasanya kita bantu. Nggak terasa sudah setengah jam. Oh, di jam 9 lebih aja nih. Udah mau 2 jam. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau udah clear, nanti bisa kita lanjut di grup ya. Terus mungkin buat penawaran spesial tadi dari Mas Rashid Sarwono untuk special price-nya sampai besok malam aja deh ya. Sampai besok malam. Nanti kalau misalnya udah itu balik ke harga normal. Harga normalnya di 449 ya. Itu kan lumayan tuh potongan harganya. Dan cuma sekali bayar. Nah, teman-teman kalau nyari tools yang lain pasti recurring tuh per tahun biasanya. Oke, teman-teman, clear. Kalau ada yang mau tanyakan lagi, Mbak Indarwati udah siap beli nih kayaknya nih. Oke, Mas Rono, ada closing statement atau cukup? Cukup mungkin. Cukup ya, closing statement-nya tadi di slide terakhir ya. Oke deh, siap. Thank you, Mas Rashid Sarwono. Teman-teman juga kalau misalnya emang udah ditanyakan, mungkin kita akhiri juga untuk pertemuan Zoom malam hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya buat hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu apa yang di-sharingkan baik dari saya ataupun dari Mas Rashid Sarwono bisa bermanfaat buat teman-teman, jadi ilmu yang berkah ya, ilmu yang bisa diaplikasikan juga buat teman-teman. Terus mungkin terakhir saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kenikmatan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dan kemudahan di segala aktivitas teman-teman. Dan terakhir mudah-mudahan apa yang sedang kita upayakan, sedang kita ikhtiarkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai berjumpa di event Zoom berikutnya yang nanti akan saya infokan via grup ataupun saya bakal blast juga via WA sender ya. Setiap ada info Zoom. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Saya tutup untuk event Zoom malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.